Selamat datang di Air Otomotif. Dalam video kali ini gua lagi ada di Chery yang ada di Depok, dan anyway, showroom Chery ini merupakan showroom Chery yang baru, bukan nambah cabang tapi dia pindah dari lokasi yang lama ke lokasi yang baru. Kalau kalian mau tanya promo-promo apa aja yang ada di sini, atau kalian mau cek unit-unit apa aja yang ada di sini, kalian bisa cek ke nomor yang ada di bawah sini nih. Kalau di bawah sini nggak ada, kalian cek aja di deskripsi karena kita tampilkan sepanjang video di deskripsi. Dan dalam video kali ini kita akan membahas Chery J6. By the way, Chery menambah line up mobil listriknya. Yang sebelumnya kita tahu Chery mengeluarkan Chery Omoda E5, dan kali ini Chery mengeluarkan sebuah mobil listrik berdesain kotak SUV karena dia memang bentuknya boxy banget, kotak banget, dan ini sebuah SUV yang sangat tangguh dan dia bermesin listrik. Ini merupakan Chery J6. Nah, Chery J6 ini dikeluarkan oleh Chery dalam dua varian, ada yang rear wheel drive, artinya penggerak roda belakang, dan yang IWD atau Intelligent Wheel Drive atau four wheel drive ya. Nah, dari kedua varian tersebut perbedaannya mungkin ada di pada baterai, kemudian pada tenaganya, dan juga pada range-nya of course, kemudian paling beberapa fitur yang memang disematkan ke Chery J6 ini. Nah, by the way, yang kita review ini merupakan yang versi rear wheel drive ya, artinya yang varian paling murahnya. Berbicara ke desainnya, seperti yang gue sampaikan tadi, mobil ini membentuk boxy, kotak yang dia itu tampil seperti mobil yang siap off-road. Nah, kalau kalian lihat kotak-kotaknya tuh terlihat banget dari sisi kacanya tuh, kotak besar banget, kemudian lampu-lampuannya tuh kotak-kotak kanan kiri, depannya ini desainnya kotak, bempernya cukup besar, kotak juga, dan kemudian ada ornamen-ornamen kotak juga yang disematkan ke bemper-bempernya ini. Nah, kemudian dia punya diffuser yang cukup tinggi ya dari tapak tanahnya, karena memang dia punya ground clearance itu kurang lebih sekitar 200-an mm. Nah, kemudian di depan sini of course sudah disemati 4 buah sensor parkir di bempernya, kemudian kameranya ada di depan situ, kemudian ini ada garis-garis ya di atas sini, di depan sini ada huruf I-nya ya. Nah, kemudian pada saat kita lock atau unlock mobil ini, dia itu di lampu-lampuannya tuh dia membentuk kayak tampilan-tampilan yang futuristik, dan dia sebetulnya mengeluarkan suara musik ya dari mobilnya untuk pada saat kita kunci dan kita buka kuncinya. Beda dengan mobil-mobil lainnya, kalau mobil-mobil lainnya paling cuma bunyi notif doang, tapi kalau ini memang disemati oleh musik. Mobil ini pertama kali memang diperkenalkan di Indonesia itu pada acara Gias tahun lalu 2024, dan mobil ini pada saat itu namanya itu iCar ya. Nah, kemudian pada saat di launching oleh Chery di Indonesia diberikan nama Chery J6. Kalau kita menilik ke samping, boxinya tuh kelihatan banget ya. Kayak bentuk-bentuk mobil Jeep gitu, kotak, premium, dan tampilannya keker banget karena over fendernya tuh tebel banget nih. Warna doff sampai dengan ke depan, kemudian set moldingnya juga warna doff. Nah, kemudian handle pintunya ini dia ngumpet ya, rata sama pintu, tapi kalau kita lock atau unlock dia akan membuka sendiri, kemudian sama spionnya dia akan membuka sendiri. Kemudian kalau kalian lihat kacanya kotak ya, walaupun depannya nggak kotak banget ya. Nah, ini ada putih-putih, sebenarnya ini ornamen garis-garis sama seperti yang ada di belakang kaca belakangnya sini, dia ornamen gitu, tapi karena memang ini masih ditutupin stiker aja biar aman. Nah, kemudian dia ada rail roof, dan ini sebenarnya bisa langsung kalian pasangin roof rack juga ya. Nah, kalau kita lihat dari samping, perbedaannya dengan yang all wheel drive itu paling ada di velgnya, karena yang all wheel drive itu dia pakai velg ukuran 19 in, tapi kalau yang rear wheel drive ini dia pakai velg berukuran 18 in. Velgnya dia itu warnanya warna grey, dan tampilannya tuh cukup menarik untuk sebuah mobil SUV. Tapi kalau gua ya, ini warnanya kalau gue lebih suka yang warna black glossy kali ya, lebih keren lagi. Nah,
Velg tersebut dibalut ban berukuran 225/60 ring 18. Kemudian untuk sistem pengereman di keempat rodanya dia memang sudah disemati dengan disc. Nah, kalau kita beralih ke belakang tampilannya ya sewajarnya mobil SUV, dan ini memang siap off-road. Dan kalau kalian lihat kacanya yang belakang sini nggak begitu gede, dan ada wiper yang memang bergeraknya 180 derajat. Kemudian di belakang sini walaupun dia tidak punya ban serep ya, kalau mobil-mobil off-road tuh biasanya kan ada ban serepnya di belakang. Cuman kalau memang ini sebuah mobil listrik, dia adanya box belakang. Tetap ada kondenya untuk menandakan memang mobil ini sebuah mobil off-road, tapi dia memang tidak disematkan dengan ban serep. Nah, box ini tuh kalau kita buka ya, dia kalau misalnya ngunci dia nggak bisa dibuka juga ya, by the way. Harus kita unlock dulu mobilnya, baru dia nanti bisa kita buka. Nah, kalau ini kita buka, sebenarnya ini tempat penyimpanan yang lumayan besar, dan kalian tidak perlu khawatir ini tiba-tiba jatuh karena dia ada penyangganya ya. Dan ini dia pakai kayak model karet-karet gitu biar nggak langsung blek. Nah, di dalam sini itu volumenya cukup besar dan ada jaring-jaringnya ini buat nahan barang kita. Jadi paling kita bisa naruh barang-barang yang cukup banyak di belakang sini. Jadi lumayan lah ya. Kemudian desain di belakang sini seperti gue bilang tadi, lampu-lampuannya itu kotak-kotak sama seperti di depan dia. Dan pada saat kita lock atau unlock mobilnya, sama dia menampilkan tampilan yang futuristik karena dia membuat animasi-animasi pada lampu depan belakangnya. Nah, kemudian di belakang sini ada bumper yang besar banget ini kalau kita lihat dari belakang, by the way. Dan sensor parkir 4 titik sudah ada di belakang sini, kamera belakang juga sudah ada karena memang mobil ini dia dilengkapi dengan kamera 540. Nah, defogger memang belum ada nih di kaca belakangnya, by the way. Dan lampu high stop lampnya di atas ini dia tidak membentuk tidak biasa aja lampu high stop lampnya, dan dia membentuk seperti bentuk mobilnya kotak gitu aja ya. Reflektor kanan kiri ada, dan bumpernya ini lekukan mobil off-road banget. Dan di bawahnya tuh dia dari over fender belakangnya itu dia agak naik ya, sama kayak di depan, dia dari dekat ban itu ke bawah terus ke belakang tuh makin tinggi ya. Jadi cukup aman untuk kalian kalau misalnya ada tanjakan terlalu tajam atau turunan juga terlalu tajam ya. Untuk hiasan emblem-emblem tidak terlalu banyak ya, paling cherry doang di sini. Nah, ini kalian ketutup sebenarnya ini kayak huruf I gitu ya, dan nggak ada hiasan-hiasan lain, tapi lebih bagus gitu sih karena lebih polos. Nah, kemudian ini handle-nya berdiri, tapi dia tidak bisa kita tarik. Ini pakainya tombolnya. Jadi kalau tombol kita gini, jadi kita tinggal buka aja pintunya. Dan ini pintunya dibekali sama hidrolik yang cukup kuat dan besar. Dan kalau kita dorong dikit-dikit, dia bisa langsung otomatis ngangkat cara leveling ya, jadi nggak langsung terbuka gitu. Kalau kalian lihat bagasinya cukup besar karena memang mobil ini disemati dengan 2 row tempat duduk aja, jadi bagasinya cukup lebar. Dan kalau kalian buka lantai bagasinya ini, di bawah tuh ada tempat penyimpanan yang memang cukup luas, dan kalian bisa naruh toolkit atau charger kalian bisa taruh di situ ya, lumayan. Nah, kanan kirinya dia ada lubang-lubang, sebelah kanan ada tempat naruh sesuatu, sebelah kiri lubang ke dalam nih. Nah, di belakang sini kalian dapat power outlet 12 volt di sebelah kiri sini, jadi lumayan buat kalian naruh sesuatu. Kalau kalian misalnya camping, bisa buat naruh kulkas, portable segala macam, kalian taruh sini, kalian cas sini. Atau kalian kalau mau pakai listrik dari baterainya ini pun bisa, karena colokan buat chargingnya ini dia sudah two way ya, jadi bisa keluar masuk. Nah, kalau kalian merasa bagasinya ini kurang luas, kalian bisa lipat bangku belakangnya, walaupun agak nggak rata, tapi bagasi kalian akan menjadi lebih luas. Tapi kalau kalian mau buat bagasinya rata lantai, itu kalian bisa dengan membuka bangku tempat duduknya yang bangku belakang ini, terus kalian tutup lagi sandarannya, itu nanti dia akan bisa rata lantai dan menciptakan ruang bagasi yang lebih luas. Nah, gimana dapur pacunya? By the way, mobil ini untuk membuka kap mesinnya itu bisa menggunakan tuas yang ada di bawah setir situ dengan 2 kali tuas aja. Terus kita langsung aja angkat kap mesinnya. Tapi sayangnya memang kap mesinnya ini tidak dilengkapi dengan hidrolik, jadi
kita harus tahan ya. Dan by the way, ini kalau kalian lihat ini bolong. Tapi kalau sebenarnya kalau kalian itu tuh sebenarnya ini ketutup rapat ya. Dengan tutupnya hanya bisa kita akses untuk air wipernya aja. Nah, by the way, sama seperti yang gue bilang tadi, mobil ini dibekali dengan 2 buah varian. Yang pertama ada rear wheel drive yang ini, dan juga ada yang IWD atau Intelligent Wheel Drive. Nah, yang kita review ini dia menggunakan rear wheel drive, jadi kapasitas baterainya untuk yang rear wheel drive ini sekitar 65-an kWh, dan itu bisa menempuh jarak sekitar 430-an kilometer. Nah, mesin listriknya yang di belakang itu bisa menghasilkan tenaga sekitar 184 PS dan torsinya itu sekitar 220 Nm. Kemudian berbeda dengan yang varian 4-wheel drive, karena yang 4-wheel drive itu baterainya sekitar 69-an kWh dan dia range-nya tuh lebih pendek sedikit karena dia tuh sekitar 418-an km ya. Karena dia memang motornya ada 2 depan dan belakang, dan motornya tuh bisa menghasilkan tenaga sekitar 279 PS, torsinya sama sekitar 220 Nm. Kemudian untuk 0 ke 100 yang RWD itu sekitar 10 detikan, kalau yang 4-wheel drive itu dia sekitar 6 detikannya. Untuk sistem keamanan lengkap, ABS, EBD, brake assist segala macam sudah dilengkapi ke mobil ini. Kemudian ADAS juga tidak lupa sudah dilengkapi ke mobil ini juga. Kalau ngomongin dimensi, mobil boxy SUV ini punya panjang sekitar 4,4 meter, kemudian tingginya 1,7 meter, dan lebarnya itu dia 1,9 meter. Apa kebalik ya? Lebarnya 1,7 meter, tingginya 1,9 meter. Ya pokoknya itu. Nah, gue udah duduk di bangku paling belakang dari Chery J6 dan so far ini luas ya, sekitar 1 telapak tangan untuk headroomnya, kemudian legroomnya juga lega, kemudian tapi ini agak ganjel dikit, harus gue naikin sedikit baru posisinya nyaman. Nah, kemudian di belakang sini memang tidak banyak akses yang kita bisa lakukan, paling ini power window-nya ya. Power window-nya dia otomatis naik dan turun. Dan uniknya handle-nya tuh dia tombol ya. Jadi untuk Chery J6 ini akses keluar masuk mobil ini dari dalam itu tidak ada handle pintunya, dia tombol ya, tombol pintu ya. Jadi pada saat kita pencet dia langsung buka pintunya gitu ya. Kemudian door panelnya ini menggunakan bahan empuk yang belakang, tapi yang depan sini plastik keras, sama di armrestnya juga di belakang empuk, di depannya dia plastik keras ya. Nah, tempat penyimpanan bottle holder sudah disematkan di sini, speakernya ada 2 atas bawah. Nah, untuk yang rear wheel drive ini speakernya tuh dia ada 8 titik. Kalau yang 4-wheel drive itu dia speakernya ada 10 titik atau 12 titik ya, pokoknya segitu. Nah, di belakang sini itu kita sebenarnya dapat armrest nih di sini, tapi yang ini masih diplastikin jadi nggak kita buka. Kalau kita mau duduk di tengah tuh nyaman ya. Karena lantainya ini rata karena memang tidak ada gadan untuk menyambungkan ban depan sama ban belakangnya, jadi rata. Kemudian tapi ini agak tinggi. Nah, kalau misalnya kita mau ngecas handphone, di sini ada USB slot 2 biji. Yang satu tuh Type A, yang satu Type C, dan Type C-nya tuh bisa ngecas 60 watt ya. Itu fast charging banget. Kemudian ini ada asupan AC di sini ya, by the way. Nah, seperti yang gue bilang tadi di belakang, kalau kalian mau dapat bagasi yang rata lantai dari belakang sampai dengan ke tengah, ini bangkunya bisa diangkat ya by the way. Nah, ini bisa diangkat dan di bawahnya tuh dia ada tempat penyimpanan lagi yang lumayan banyak. Ini kalian bisa naruh sepatu-sepatu di sini. Sebenarnya ini sangat fungsional ya, karena menambah tempat penyimpanan di tengah sini. Jadi tinggal kita kita tutup aja. Jadi nanti dia dapat bagasi yang memang rata lantai dari belakang sampai dengan ke tengah. Yes, memang cukup fleksibel banget untuk Chery J6 ini. Oh ya, di sini ada yang kelupaan tadi. Di door panelnya ini ada tombol yang bentuknya bintang. Jadi kalau kita pencet ini, kita bisa nyuruh mobil ini buat
Ngapain aja? Contoh kita pencet ya, dia akan nongol tuh. Saya datang. Nah, tolong hidupkan AC. Perintah telah dilaksanakan. Nah, kita bisa menggunakan voice comment dengan pencet tombol yang ada di door panelnya sini ya. Atau kalau kalian nggak mau pakai door panelnya sini, kalian bisa langsung ngomong aja sih sebetulnya. Halo Cherry, Tolong lanjutkan. matikan AC. Perintah telah dilaksanakan. Nah, kita bisa dengan bicara seperti itu atau kita bisa pakai tombol ini. Cukup praktis juga ya. Nah, gua duduk di depan dari Cherry J6. Ini kita posisi. Video ini tadi mundur banget ya, tapi Lightroom gua masih lega banget tadi di belakang. Kita coba majuin bangkunya. Oke, segini kedekatan. Kita mundur lagi dikit. Oke, seginilah pas ya. Nah, by the way, bangkunya ini dia bisa di setel maju mundur, reclining, kemudian high adjusternya, kemudian ini bisa dengan menggunakan tombol-tombol yang ada di kanan sini sudah elektrik, dan juga kita bisa setel pakai entertain yang ada di depan kita ini, jadi bisa dua akses ya. Entertain di depan sini itu gede banget ya by the way. Ini untuk ukuran mobil nggak terlalu besar ini gede banget menurut kami ya. Dan pengaturannya itu cukup lengkap karena di mobil ini di depan ini dia itu tombolless, jadi tidak banyak tombol-tombolan. Bukan tidak banyak, bahkan di depan sini tuh nggak ada tombol-tombolan. Tombol-tombolan tuh nggak ada, cuman handle pintunya aja yang tombol nih. Selebihnya nggak tombol-tombolan ya. Semuanya diakses lewat entertain system sini. Entertain system sini itu banyak sekali pengaturannya. Kalau kalian lihat tuh ada mode berkendara ya. Mode berkendaranya tuh kalau yang rear wheel drive ini tidak terlalu banyak, dia hanya 4 mode berkendara. Ada mode hemat, kemudian mode nyaman, kemudian mode olahraga, sama mode custom nih. Jadi dia cuman ada 4. Nah, kalau yang 4 wheel drive itu banyak banget, kalau nggak salah ada 8 atau 9 gitu. Pokoknya banyak banget mode berkendara, beda dengan yang ini. Tapi walaupun ini tipe varian paling murah, di mobil ini tuh ada fitur DVR, atau kalau misalnya kalian awam dengan DVR, ini sama kayak dashcam. Cuman bedanya ini pakai kamera yang ada di depan, belakang, kanan, kiri di spion ya. Dan ini bisa kita lihat dan kita bisa record videonya selama kita perjalanan, karena memang ini fungsinya juga bisa untuk dashcam. Nah, kemudian kita juga bisa, ini ada tombol album, kita bisa akses juga hasil rekamannya seperti apa gitu ya. Kemudian selain DVR ini ada juga gambar panorama. Seperti yang gue sampaikan tadi, mobil ini kan memang sudah dilengkapi dengan 540 kamera, jadi kalian bisa lihat dari atas. Kalian bisa ubah kameranya, kalian mau lihat di depan aja atau kanan aja, kiri aja, belakang kalian bisa, atau kalian mau lihat secara tampilan 3D pun bisa ya. Jadi sangat fleksibel sekali untuk kamera 540-nya ini. Nah, untuk pengaturan kendaraannya itu ada di tombol yang gambar mobil ini. Kita pencet, itu dia ada pengaturan wiper, depan belakang, kemudian untuk tutup jendela semuanya bisa lewat sini. Atau kalau kalian mau buka tutup panoramik sunroofnya ini, kalian bisa lewat sini juga. Mau buka setengah, mau buka semua, atau mau tutup sepenuhnya itu bisa lewat sini. Itu ada buat ngatur spion, itu lewat sini juga. Jadi kita pencet tombol spion sini, itu kita tinggal atur electric mirrornya posisinya mau seperti apa. Karena jujur aja di sini tuh tidak ada tombol-tombolan buat electric mirror, buat segala macam, itu nggak ada. Semuanya bener-bener dari sini. Paling yang ada di sini tuh tombol-tombolan ini buat volume ini aja, shortcut, atau buat power window-nya aja. Selebihnya nggak ada. Untuk mengatur mengemudi, terus apa namanya, regeneratifnya, lampu kursi yang gue bilang tadi bisa kita atur lewat sini. Even sandaran penyandar kaki juga bisa kita atur lewat sini. Kunci mobil, keamanan, dan kita bisa merubah warna mobil kita di sini ya. Tapi warna yang tampil di sini aja, warna mobilnya nggak berubah. Jadi kita mau pilih warna apa supaya kita melihat mobil kita, oh keren juga nih warna ini, gitu. Bisa lewat sini. Ya, terus pengaturan tuh cukup banyak ya. Ini pengaturan ini lebih ke entertain system ya. Kalau kita lihat dashboardnya, itu tampilannya cukup mengotak, mobil off-road sekali tampilannya. Dan ini bahannya empuk ya. Jadi di sini ada kayak glossy gitu,
Kemudian ini ada tempat penyimpanan terbuka dan ini empuk sampai dengan ke sini ya. Samping kanan pokoknya semuanya empukan, dan di depan sini tuh ada tempat penyimpanan tertutup di sini, tapi kita tidak bisa membukanya lewat sini ya. Bukanya tuh bisa lewat tombol yang ada di sini nih. Jadi di pengaturan kendaraan tadi itu kita di paling bawah itu ada kotak sarung tangan. Jadi kalau kita pencet itu dia akan membuka secara soft opening di sini. Jadi kalian kalau mau iseng buka di sini tuh nggak bisa kalau nggak lewat entertain system sini. Nah, selain tempat penyimpanan tertutup di situ ada di sini. Ini ada tempat penyimpanan tertutup yang nggak begitu besar tapi lumayan, dan ini ada aliran udaranya ya, Metri. Dan kalau kita tutup tuh bisa jadi armrest, cup holder 2 biji, di sini ada wireless charging. Ini ala-ala floating gitu ya. Nah, kemudian di situ ada USB slot 2 biji, satu Type A, satu Type C. Kemudian Type A-nya bisa connectivity ke entertain systemnya, karena entertain systemnya ini sudah dilengkapi dengan Android Auto dan Apple CarPlay. Kemudian di bawah sini ada tempat penyimpanan yang lumayan besar nih buat kita naruh sesuatu ya. By the way, kita beralih ke setirnya. Setirnya flat up, flat bottom, jadi atas bawahnya flat. Dan seperti gue bilang tadi, even di mobil ini pun tidak ada tombol-tombolan di setirnya. Ada sih tombol buat kita mau ngaktifin voice command-nya sama buat aktivasi Bluetooth-nya, tapi kanan kirinya tuh dia puter-puteran. Nah, puter-puteran di sini fungsinya itu satu buat volume, dan satu tuh buat akses kayak tadi tuh. Misalnya ada kita mau ngatur electric mirror-nya, kita pakai bulet-buletan ini nih kita pakainya. Jadi nggak pakai tombol-tombolan, kita pakai bulet-buletan ini. Semuanya diakses lewat bulet-buletan ini dengan menggunakan fitur yang ada di entertain systemnya situ. Nah, kemudian instrumen clusternya kecil, panjang, dan tapi walaupun kecil panjang ini informasi yang ditampilkan sudah cukup lengkap untuk mobil ini ya. Nah, kemudian setirnya ini dia bisa menggunakan tilt sama teleskopik, dia sudah bisa diatur ya. Jadi pengaturannya cukup lengkap. Kemudian di belakang setirnya ini dia ada ini, sebelah sini tuh lampu sen dan wiper ya. Kemudian sebelah sini tuh dia transmisinya, jadi sama kayak mobil-mobil Eropa. Ke door panelnya dia empuk dari depan sampai belakang nih. Kemudian ke bawah sini empuk, armrestnya empuk. Sini paling ada agak keras-kerasnya sedikit lah. Nah, sama seperti di belakang, untuk buka pintunya tuh nggak ada handle pintu ya, dia ada tuas pintu namanya. Nah, kemudian speaker sama 2 titik di sini, bottle holder, tempat penyimpanan, set pocketnya ada, dan lumayan lega juga. Nah, kemudian ini ada spion tengah. Dan ini ada buat buka sunroofnya, ada lampu bacanya, dan lampu bacanya sudah LED ya, by the way. Kemudian apa lagi ya? Udah sih, itu aja. Oke, dalam video kali ini kita ditemenin sama Mbak Raisa yang lagi stay di sini. Dan kita mau tanya-tanya promo-promo apa aja sih yang ada di sini, Kak Raisa? Boleh di-spill nggak gitu? Boleh banget. Aku punya skema 50-50, jadi yang mau cash lebih ringan. Lebih ringan ya. Cash bertahapnya kita kasih libur 11 bulan. Oh. Jadi bayar di awal sama bayar di akhir aja. Wow, cukup menarik juga ya. Ya, boleh banget. Nanti Oke, untuk skemanya bisa langsung sih hubungin gitu. aku. Kalau untuk diskon Kak, ada nggak kira-kira diskon yang bisa menarik nih? Diskon kalau untuk J6 sendiri, kalau untuk J6 sendiri kita diskonnya kebetulan belum ada. Oh, belum ada ya. Cuman kita bisa baru tawarkan. launching juga kan. Oke, tapi kita bisa tawarkan skema yang menarik tadi itu ya. Betul, mempermudah mau punya mobil langsung bisa dibawa pulang kan jadinya. Oke. Gitu. Ada cuti 11 bulan. Lumayan ya Kak. Iya, 11 bulan lumayan lah. Pokoknya bayar setengah di awal, bayar setengah di akhir. Oke, mantap. Oke, mungkin itu ya Kak. Boleh. Nanti kalau misalkan untuk promo yang lainnya atau tipe mobil yang lain, boleh sih langsung hubungi Raisa aja langsung ya. Atau langsung datang ke dealer cari Raisa. Oke, nanti kontaknya juga kita taruh di deskripsi ya teman-teman. Jadi kalian mau tanya-tanya langsung aja kontak. Atau kalau kalian mau langsung lihat unitnya nih, kayak gimana bentukannya, kayak gimana fiturnya, mau test drive tuh, kalian langsung datang aja ke Cherry yang ada di daerah Depok, terutama di daerah Margonda ya Kak ya. Oke.
Mungkin itu dulu. Makasih ya Kak Raisa. Makasih juga udah datang. Oke, makasih. Oke, jangan lupa untuk like, komen, dan share semua video kami ke sosial media Anda. Jangan lupa juga subscribe buat Anda supaya terinformasi semua video-video terbaru dari kami. Bersama kita berdua, terima kasih sudah menonton dan salam otomotif.